Pendirian negara Islam. Terbunuhnya Ali di tangan Khawarij dan naiknya Muawiyah menjadi khalifah menandai akhir era yang bisa disebut Khulafaur Rasyidin. Bentuk pemerintahan dan masyarakat Islam berubah secara mendasar selama 19 tahun pemerintahan Muawiyah sejak 661 hingga 680 Masehi. Muawiyah, meskipun sudah ada usaha lewat arbitrase, solusinya nyata bagi perselisihan antara Ali dan Muawiyah. Tak pernah terjadi tahun terakhir kekhalifahan Ali ditandai perpecahan de facto antara kekuasaan Muawiyah dan Ali. Tetapi dengan wafatnya Ali, Muawiyah bebas memperluas kekuasaan di wilayah-wilayah yang sebelumnya setia kepada Ali dan menyatukan dunia Islam di bawah pemerintahnya. Mungkin dia memang satu-satunya orang yang saat itu mendapat dukungan untuk mengelola tugas monumental semacam ini. Ia sangat populer di Suriah, provinsi yang dipimpinnya sebagai gubernur selama 20 tahun sebelum mulai menjadi khalifah. Pasukan Suriah menjadi tulang punggung kekuatan militernya. Tetapi ia tetap mempunyai musuh, terutama di Irak. Di sana berkembang pandangan umum yang cenderung memiliki khalifah diwariskan kepada anak Ali yang bernama Hasan. Sebagai negarawan pragmatis, Muawiyah tak ingin membawa dunia muslim dalam peperangan lagi untuk merebutkan kepemimpinan. Jadi, alih-alih memobilisasi pasukan untuk menghancurkan oposisi dengan kejam, ia menegosiasikan perjanjian dengan anak Ali. Hasilnya, Hasan akan menyerahkan seluruh klaim kepemimpinan dan menghabiskan hidup untuk kegiatan ibadah dan ilmu pengetahuan di Mekah. Di bawah permukaan, keinginan sebagian orang untuk dipimpin oleh keluarga Ali tetap ada, tapi tak pernah terjadi ancaman nyata bagi kekuasaan Muawiyah. Khalifah juga menggunakan negosiasi dan perjanjian dengan lawan-lawan potensial lain dalam banyak cara. Muawiyah memerintahkan seperti pemimpin suku Arab pra-Islam menggunakan hubungan keluarga, kode kehormatan tak tertulis, dan hadiah untuk melancarkan jalan politiknya. Karena semasa mudanya tinggal di Mekah dan menyaksikan ayahnya memimpin Quraisy, tak diragukan lagi bahwa tradisi lama ini tertanam dalam gaya politik. Tetapi pada saat yang sama, Muawiyah malah mengubah sistem kekhalifahan menjadi monarki. Dialah khalifah pertama yang duduk di takhta dan sholat di area tertutup di masjid yang melindunginya dari kemungkinan pembunuhan. Ia tak lagi mengikuti jejak saudara dan bersahaja seperti 4 khalifah pertama. Malahan budaya keluarga raja dan istana yang sebelumnya menawari kekaisaran Roma dan Sasani menjadi sebagian kekhalifahan. Untuk kali pertama setelah Nabi wafat, khalifah sekedar menjadi yang pertama di antara yang setara, dan banyak kisah bertahan tentang asketisme 4 pemimpin awal. Seperti Umar yang tadi kenal orang biasa atau menolak pengawalan khusus, Muawiyah menjebati kekhalifahan sederhana sebelumnya dan menarik sesudahnya. Ia berjalan-jalan ke pasar Damaskus dengan baju bertambal saat masjid besar dan rumit dibangun oleh para arsiteknya. Sebagai upaya untuk mengurangi ketekanan perpecahan politik di antara muslim, Muawiyah memilih fokus memperluas batasan-batasan kekhalifahan. Ia mengingatkan akan sosok Umar yang fokus terhadap ekspansi keluar setelah perang dalam negara di Perang Tabuk. Muawiyah mengirim pasukan untuk meneruskan perang melawan kekaisaran Bizantium di darat dan laut. Pulau penting seperti Rhodes dan Kreta di laut Aegea diduduki oleh angkatan laut yang didirikan Utsman. Didukung kemenangan ini, untuk kali pertama pasukan muslim mampu mengepung Konstantinopel, ibu kota Bizantium. Kota legendaris ini dipandang penting sejak hari-hari awal Islam, saat Nabi menjanjikan bahwa akhirnya pasukan muslim akan melakukan kota yang jauh dan sholat tak tertembus. Salah satu sahabat Nabi yang gugur adalah Abu Ayyub al-Ansari yang sudah tua. Dia terkenal karena memberikan tempat penginapan saat Nabi memasuki Madinah. Ia dikubur di dekat dinding Konstantinopel dan hampir 800 tahun kemudian akan menjadi legenda penuh mitos bagi pasukan Ottoman yang akhirnya mampu menguasai tembok Konstantinopel. Ekspansi juga berlanjut ke Afrika Utara, tempat Bizantium masih memiliki kendali atas wilayah barat di Perang Modern. Lingkaran Umayyah yang mengendalikan daerah barat Mesir adalah Uqbah bin Nafi, sahabat Nabi yang berasal dari Mekah. Pada 670 Masehi, ia diperintahkan untuk maju ke Bizantium Afrika, sehubungan dengan kemajuan yang menjalar masuk ke wilayah Bizantium di Asia. Pasukan Uqbah terdiri atas 10.000 tentara berkuda yang didukung sejumlah besar suku lokal berbe yang baru saja masuk Islam. Karena
zaman Bizantium terlena dengan medan perang, Uqbah bisa maju tanpa perlawanan untuk masuk ke Tunisia modern. Di sana ia membangun kota garnisun Kairawan. Ternyata ancaman utama bukanlah kekuatan Bizantium, melainkan suku Berber lokal yang menahan diri secara perlahan sebelum pergerakan ke barat. Setelah periode pendek dari 675 sampai 680 Masehi, saat kedudukannya sebagai gubernur Ifriqiya, provinsi Afrika dicopot, Uqbah melanjutkan serangan ke barat menjelang 680 Masehi. Pasukan Umayyah sudah cukup siap untuk berangkat menaklukkan serius melintasi daerah Tunisia, Algeria, dan Maroko modern yang umum disebut Maghribi ke Samudra Atlantik. Setelah meninggalkan Qairawan pada 680 Masehi, pasukan Uqbah melaju tanpa perlawanan sepanjang dataran tinggi gurun di selatan pegunungan pesisir sepanjang Mediterania. Salah satu penjelasan yang mungkin tentang penaklukan yang tampak menakjubkan ini adalah perbedaan bahasa, budaya, dan agama antara Berber, Afrika Utara, dan penguasa Bizantium. Orang Bizantium yang memerintahkan penguasa Afrika Utara berbeda jauh dari orang Berber yang mereka kuasai. Suku Berber adalah manusia gurun, lebih dekat dengan orang Arab yang tiba pada 600-an daripada orang Latin dan Yunani kota yang telah berada abad-abad pemerintahan wilayah tersebut. Nah, gerakan Kristen separatis seperti Arianisme dan Donatisme secara terbuka memperdebatkan ortodoksi resmi yang diperkenalkan orang Bizantium dan mungkin telah menyebabkan orang Afrika Utara cenderung lebih dekat dengan Islam. Tetapi, walau tak segera masuk Islam, seperti diklaim penulis sejarah terdahulu, suku Berber pasti punya alasan praktis untuk bangkit melawan Bizantium bersama dengan kedatangan pasukan Muslim. Hal ini memungkinkan pasukan Uqbah untuk terus mendapatkan momentum seperti yang terjadi pada sepanjang awal 680-an, sehingga mampu memasukkan Maroko modern dan pantai Atlantik kata-kata legendaris yang terucap saat dia mengendarai kudanya memecahkan ombak samudra dan menunjukkan sifat religius yang mendalami pada penangkapnya. Ya Allah, jika hati tidak menahanku, aku akan melintasi daratan seperti Alexander Agung, mempertahankan agamamu dan memerangi orang kafir. Benar atau tidaknya, ia mengucapkan kata-kata itu tak seperti gambaran heroik yang muncul dalam pikiran berbagai generasi pemimpin militer yang akan membangkitkan Islam Maghribi. Konflik suksesi. Meskipun berhasil menyatukan dunia Islam setelah kekacauan pada masa Khalifah Ali, ada satu keputusan Muawiyah yang menjadikannya sebagai karakter kontroversial dan mengubah bentuk pemerintahan Islam selama 1.300 tahun berikutnya. Ia menunjuk Yazid anaknya sebagai penerus tepat sebelum wafat dan menuntut sumpah setia dari orang-orang terkemuka di Damaskus. Ahli sejarah Islam sepanjang waktu berspekulasi mereka reka alasan Muawiyah melakukan itu, terutama mempertimbangkan oposisi terhadap Yazid. Tapi mengingatkan konteks historis pada masa Muawiyah, kita mudah memahami mengapa terjadi perubahan ke sistem keturunan masa Muawiyah menjadikan Khalifah menunjukkan penekanannya pada kesatuan dan keharmonisan politik. Setelah pergolakan politik pada masa Khalifah Ali, tantangan utama Muawiyah menjaga dunia Islam berpadu di bawah satu pemerintahan. Walaupun ia sukses besar, tak ada jaminan seluruh khalifah berikutnya mampu memanfaatkan ancaman luar atau manuver politik untuk meninggalkan pemerintahan internal. Dengan demikian, Muawiyah merasa bahwa satu-satunya cara untuk meningkatkan persatuan dan keharmonisan sosial adalah dengan memotong kemungkinan perang suksesi dan menjadikan kekhalifahan berdasarkan keturunan. Tetapi seperti yang telah terjadi, pemilihan Yazid bukannya tanpa kontroversi. Tak seperti ayahnya, Yazid belum pernah mengenal langsung Nabi dan tak memiliki aura yang terlihat pada para sahabat. Selain itu, ada rumor yang berbeda di kota suci Makkah dan Madinah tentang kehidupan Yazid yang penuh dosa, seperti alkohol, gadis penyanyi, dan kemewahan berlebihan mengiringi kehidupan Yazid, jauh dari gaya hidup beriman dan sederhana seperti yang didakwahi Nabi. Benar atau tidak, tuduhan ini cukup bagi sebagian orang untuk memberontak seperti Abdullah bin Al-Jubair, anak Jubair yang membentang Ali. Permasalahan pertama pelik karena sebagian orang di Irak ingin menyaksikan keturunan Ali mendapatkan gelar khalifah di dunia Islam. Hasan, anak tertua Ali, sudah wafat di Mekah pada masa pemerintahan Muawiyah, maka
Dukungan pun jatuh ke tangan Husain adiknya. Cucu Nabi ini tertarik dengan kota Kufah yang Mesopotamia karena janji dengan penduduknya menentang saran Abdullah bin Al-Jubair yang memperingatkan bahwa orang Irak akan memberontak begitu ada kesempatan. Husain bersiap mendirikan basis di Irak pada 890 Masehi agar dapat menantang Umayyah di Suriah seperti yang dilakukan ayahnya 25 tahun yang lalu. Saran Abdullah terbukti tepat. Penduduk Kufah melepaskan dukungannya kepada Husain. Bahkan sebelum ia sampai, ia telah mengirim gubernur baru ke kota tersebut untuk membasmi setiap oposisi dan memastikan penduduk tidak bangkit memberontak melawannya. Tampaknya aksi unjuk kekuatan Yazid telah mendesak penduduk kota untuk mengingkari janji dukungannya kepada Husain. Padahal Husain mengandalkan dukungan tersebut dan berpergian ke Kufah hanya dengan sekitar 70 anggota keluarga dan sahabat. Habib tak mungkin punya kekuatan untuk menggulingkan Yazid. Di padang Karba yang berjarak sekitar 800 km di utara Kufah, Husain dikepung oleh kekuatan Yazid yang kemudian membunuh dia dan pengikutnya. Perang Karbala nantinya menjadi salah satu legenda tentang pendirian aliran baru yang berbeda di Syiah. Pemberontakan Abdullah bin Al-Jubair tak lebih baik hasilnya. Setelah membunuh Husain, masyarakat di dunia Islam umumnya mendukung perlawanan terhadap pemerintahan Umayyah. Lagi pula, Husain adalah cucu kesayangan Nabi. Pembunuhan keturunan Nabi mewujudkan banyak pengikut yang soleh. Abdullah menggunakan opsi terhadap Yazid untuk mendukung pemberontakannya sendiri melawan Bani Umayyah yang menyatakan di Mekah pada 680 Masehi. Dengan dukungan semacam itu, pemberontakan Abdullah tak bisa ditumpas semudah Husain. Bahkan Yazid tak pernah mampu memadamkan pemberontakan Hijaz dan meninggal pada 683 Masehi tanpa kekuasaan penuh di Khalifahan. Setelah kematian Yazid, kendali Bani Umayyah seolah runtuh di mana-mana di dunia Islam. Penerus Yazid, seorang anak muda yang sepertinya tak tertarik pada pemerintahan, hanya berkuasa selama beberapa bulan hingga kematiannya. Abdullah menyatakan diri sebagai khalifah dan mendapat sumpah setia pada penduduk Irak, Mesir, dan bahkan golongan pinggir Suriah itu sendiri. Akan tetapi, melalui perpaduan antar politik kesukuan dan pertempuran terbuka, Bani Umayyah mampu mengambil alih kendali kekhalifahan di bawah Marwan. Salah satu keponakan Muawiyah di bawah Marwan dan anaknya Abdul Malik, Bani Umayyah mengambil kembali kendali atas Suriah, Mesir, dan Irak, dan akhirnya memadamkan pemberontakan Abdullah bin Al-Jubair di Mekah pada 692 Masehi. Bani Umayyah bangkit dari ancaman kepunahannya untuk memperoleh kembali kendali penuh atas kerajaan Muslim. Ini pasti bukan kedamaian dan kelarasan yang diharapkan Muawiyah saat menunjuk putranya sebagai khalifah. Akan tetapi, begitu Bani Umayyah mengambil kendali periode perang saudara antara 680 dan 692 Masehi, seperti tak lebih dari cegukan kecil. Pada akhir 600-an dan awal 700-an, Bani Umayyah melanjutkan periode kedua, ekspansi militer cepat dan pertumbuhan ekonomi yang akan membanding periode manapun dalam sejarah Islam sebelum dan sesudahnya penaklukan selanjutnya. Konsentrasi penuh dalam penaklukan Uqbah di Afrika Utara harus diselesaikan sebelum penaklukan Yutan dapat dilaksanakan. Khalifah Abdul Malik mengirimkan pasukan untuk menaklukkan Kartago. Pos luar terakhir di bawah kontrol Bizantium di Afrika Utara pada 698. Dengan demikian, daerah terakhir Bizantium Afrika Utara lenyap setelah penguasaan dipaksa mundur ke sebelah Yunani. Dalam perang Guadalete yang menentukan, pasukan Tarik berhasil menghancurkan kekuasaan Roderick yang pasukannya mengalami penurunan kesetiaan akibat perjalanan melelahkan untuk melawan penyeru Muslim. Roderick sendiri terbunuh dalam pertempuran dan kelemahan mendasari kerajaan Visigotik langsung sengsara. Karena persatuan untuk itu, seluruh semenanjung Tarik terus bergerak untuk menguasai ibu kota tua Toledo lewat pertempuran selama beberapa bulan dan tak lama sesudahnya. Kota-kota pun mulai berjatuhan ke tangan Muslim. Atasan Torik, Musa, dan juga menyeberangi ke Spanyol untuk membantu penaklukan yang sedang berlangsung. Torik adalah penakluk dan Musa adalah konsolidator. Dan kekuatan ekspedisi pimpinan Torik menguasai kota-kota jauh ke utara hingga lembah Librong. Pasukan Musa yang lebih besar melanjutkan untuk menerapkan hukuman Islam penuh di wilayah taklukan dan membentuk pemerintahan sipil.
Sejak 711 hingga 715 Masehi, Torik dan Musa mampu menjadikan sebagai besar wilayah semenanjung di bawah kendali Umayyah. Penaklukan wilayah Sulawesi itu, yang seorang mustahil melibatkan pasukan dalam jumlah relatif kecil, tak lebih dari 10 sampai 20 ribu tentara. Ini mengingatkan kita akan penaklukan Afrika Utara tepat satu generasi sebelumnya. Penyerbuan lebih lanjut ke selatan masuk ke Galia awalnya terbukti sukses, seperti penaklukan Spanyol. Pasukan Muslim berhasil maju sampai bagian selatan. Prancis modern menerapkan aturan Islam di Aquitaine dan Septimania pada 720 Masehi. Puncak invasi Islam ke Galia terjadi pada 732 saat pasukan di bawah gubernur Muslim Andalusia, Abdul Rahman Al-Ghafiqi, dikalahkan pasukan Franks yang dipimpin Charles Martel di Perang Tours, utara Prancis. Arti penting pertempuran ini menjadi bahan perdebatan para ahli sejarah. Sebagian berpendapat bahwa kemenangan Islam akan membuka jalan pada penaklukan penuh Eropa dan perpindahan agama Islam pada 700-an. Sedangkan yang lainnya mengecilkan pertempuran tersebut dan menyatakan gerakan maju Al-Ghafiqi ke utara Prancis, tak lebih dari penyerbuan panas bertujuan menaklukkan. Penting atau tidaknya pertempuran itu masih bisa diperbantahkan, tetapi kita menyoroti implikasi penerapan hukum Islam di Prancis dan sekitarnya bagi sejarah Eropa pada abad pertengahan. Ekspansi Umayyah awal pada abad ke-8 menjadi luar biasa karena tak terbatas pada Afrika Utara dan Spanyol. Secara kebersamaan, di sisi yang sebaliknya dari kerajaan, pasukan Umayyah bergerak maju menuju daerah yang tak dikenal, yang bahkan pasukan Alexander pun tak berada mendatanginya. Pendorongnya adalah kapal dagang Muslim yang kembali dari Ceylon atau Sri Lanka sekarang. Usai diserang bajak laut yang bermarkas di pojok barat laut India, saat pemimpinan kerajaan Sin, Raja Dair menolak mengembalikan tawanan Muslim yang ditangkap dari kapal pasukan Umayyah. Kembali ditugaskan untuk memperluas batasan-batasan kerajaan di bawah komando Muhammad bin Qasim, anak muda yang berasal dari suku Toqib, dan di Taif, kota yang sama dengan menurut cerita tradisi Islam tak dihancurkan Nabi Muhammad. Walaupun masih remaja, Ibnu Qasim terbukti mampu menjadi pemimpin di bawah penguasaan Hajjaj bin Yusuf, gubernur Irak. Bersama 6.000 tentara Suriah, ia dikirim melintasi Persia dan masuk anak benua India pada 711 Masehi, tahun yang sama saat Torik bin Ziyad masuk ke Spanyol. Setelah mereka mencapai sungai Indus, beberapa komunitas kecil menyerah karena dijanjikan kebebasan beragama. Dibentuk pejabat-pejabat kuil Buddha, pasukan Muslim menguasai setiap kota dengan perlawanan relatif kecil. Akhirnya, pasukan Ibnu Qasim bertemu Raja Dahir dalam peperangan di sepanjang sungai Indus. Dibantu penduduk lokal yang tak puas dengan kekuasaan Dahir, pasukan Muslim mampu menghancurkan pasukan Sindir. Dahir sendiri terbunuh dalam pertempuran. Gajah perangnya tak bisa mengadakan anak panah api yang dilontarkan pasukan Muslim. Seperti di Spanyol, kekalahan dalam perang utama dan kematian raja mengakibatkan keruntuhan pemerintahan secara total. Pasukan Muhammad bin Qasim menyapu bersih sisa-sisa perlawanan terorganisasi dalam hitungan bulan, menegakkan hukum Islam di Sind. Sebagian India pun segera berada di bawah kekuasaan Muslim, walaupun akan butuh waktu berabad-abad sebelum kelompok Muslim mampu menegakkan karenanya lebih jauh dari anak benua tersebut. Bagi masyarakat Sind, penaklukan Islam tidak mengubah kehidupan sehari-hari terlalu banyak. Berdasarkan nasihat atasannya di Irak, Ibnu Qasim memberikan kebebasan beragama bagi umat Buddha dan Hindu, seperti yang diberikan kepada umat Kristen dan Yahudi di tempat lain dalam dunia Islam. Oleh gubernur Muslim yang baru, kuil dan patung yang dihancurkan dalam pertempuran boleh dibangun kembali. Sekali lagi, persyaratan longgar yang ditawarkan pihak Muslim hanya menimbulkan sedikit ketidakpuasan atas hukum Islam dan konsensus sosial. Pada pertengahan 700-an, Khalifah Umayyah membentang dari Spanyol sampai India dan menjadi kerajaan terbesar di dunia yang dalam waktu 100 tahun. Walaupun ekspansi dan penaklukan biasanya menjadi tanda pemerintahan yang kuat dan cakap, rencana untuk mengakhiri dinasti Umayyah dan tengah disiapkan saat pasukan Umayyah menunjukkan wilayah yang tak dikenal. Sementara pemberontakan lain melawan Umayyah gagal. Kali ini pemberontakan akan berhasil karena memanfaatkan banyak kelompok etnis yang berbeda yang berada di bawah kontrol Islam dan merasa tidak puas dengan kebijakan sosial Umayyah. Ekspansi yang cepat berarti semakin banyak penduduk non-muslim yang berada di bawah ke dalam muslim.
Persentase populasi penduduk muslim sejak awal hingga pertengahan 70-an diperkirakan hanya sekitar 10%. Sisanya campur orang Kristen, Yahudi, Zoroaster, Buddha, dan Hindu. Menurut hukum Islam, kelompok-kelompok tersebut mendapatkan kebebasan beragama dan dibebaskan dari kewajiban militer dengan keharusan membayar pajak perseorangan atau jizyah. Sebaliknya, umat muslim hanya dikenakan pajak tanah dan zakat, pajak wajib yang akan dibagikan kepada orang miskin. Walaupun biasanya lebih kecil daripada pajak Bizanti umat sesama di Islam, jizyah masih lebih tinggi daripada pajak yang dibayarkan orang muslim. Reaksi ekonomi yang alami terjadi adalah non-muslim masuk Islam agar membayarkan pajak lebih rendah. Tapi solusi ini menimbulkan masalah bagi pemerintahan Umayyah. Jika seluruh non-muslim masuk Islam, pemerintahan pajak bakal anjlok, sehingga secara finansial tidak memungkinkan untuk ekspedisi militer lebih lanjut tanpa menyebut kekalahan Istana Umayyah. Akibatnya, usaha untuk menjaga pemerintahan harus dilakukan non-muslim yang masuk Islam di masyarakat tetap membayar pajak jizyah senilai sebelum mereka masuk Islam secara teori. Cara ini akan melindungi sumber pajak yang berharga untuk kekhalifahan dan memastikan perpindahan agama tersebut dilakukan secara tulus. Dalam praktiknya ini berarti diskriminasi ras yang dilambangkan karena bangsa Arab hampir seluruhnya telah masuk Islam sebelum dimulai Khalifah Umayyah. Orang-orang yang masuk Islam belakangan adalah bangsa non-Arab seperti Koptik, Yunani, Berber, dan terutama Persia. Revolusi Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah mendapatkan namanya dari paman Nabi Abbas yang menjadikan kepala keluarga klan tersebut. Mereka bermukim di tanah setelah timur sungai Yordan setelah penaklukan Suriah dan secara umum menjauhkan diri dari politik saat perang saudara berkecamuk pada 600-an. Akan tetapi pada awal 700-an mereka mulai mengembuskan rumor bahwa salah satu keturunan Ali secara resmi telah memindahkan hak kekuasaan kepada Bani Abbasiyah. Mengapa yang melakukannya atau apakah memang itu terjadi masih merupakan misteri dari sudut pandang praktis. Hal ini memberikan legitimasi kepada Bani Abbasiyah. Mereka tak hanya lebih dari hubungannya dengan lebih daripada Bani Umayyah, tetapi juga mengklaim akan menegakkan keinginan kalangan yang mendukung keturunan Ali sebagai pemimpin dunia Islam dari wilayah basis di selatan Suriah. Kemudian Irak mereka mengirim wakil-wakil ke Khurasan di timur. Di sana, pendukung Persia dapat digerakkan untuk mendukung pemberontakan melawan Bani Umayyah yang menindas. Sepanjang 730-an dan 740-an diucapkan sumpah setia jaringan sekutu yang jauh dari basis Bani Umayyah di Damaskus. Bani Abbasiyah memberikan janji masyarakat yang lebih setara di bawah kekhalifahannya dan secara samar menjamin keturunan Ali akan memainkan peran lebih besar dalam pemerintahan Islam sesuai keinginan banyak muslim di bagian timur kekhalifahan. Dengan begitu, Bani Abbasiyah mampu mengamankan dukungan berbagai kalangan masyarakat. Sokongan datang antara lain dari ahli ibadah yang ingin menyaksikan pemerintahan yang lebih mengikuti teladan Nabi. Selain itu, ada kelompok non-Arab yang marah atas status kelas 2 mereka. Terakhir, pengutus tiak Ahlu Bait yang meyakini bahwa seharusnya kekuasaan menjadi milik keluarga Nabi. Pada 747 Masehi, Bani Abbasiyah secara resmi menyatakan pemberontakan terbuka, mengibarkan bendera hitam khusus di langit kota Merv, jauh ke timur dunia Islam yang sekarang bernama Turkmenistan. Revolusi ini dipimpin tokoh misterius yang dikenal sebagai Abu Muslim. Tak banyak yang diketahui tentangnya, tetapi memang tak tampak sebagai anggota keluarga Abbasiyah dan mungkin berasal dari etnis Persia di bawah kepemimpinan di bidang politik dan militer yang brilian. Revolusi Bani Abbasiyah dengan cepat bisa mengambil kendali Khurasan yang segera menjadi basis pergerakan. Abu Muslim mengirim pasukan ke arah barat masuk ke jantung Persia. Di sana penduduk lokal Muslim bangkit melawan Umayyah dan bergabung dengan semangat revolusioner. Situasi yang awalnya terlihat sebagai ungkapan ketidakpuasan yang tak berbahaya di Merv kini mengancam eksistensi dinasti Umayyah, terutama saat pasukan Abbasiyah keluar dari Persia dan masuk ke dunia Arab. Kufah yang pernah menjadi pusat sentimen anti Umayyah mulai bangkit lagi melawan gubernur Umayyah dan mengusirnya saat bendera hitam Abbasiyah tampak di horizon timur. Begitu Kufah dibebaskan, pengambilan sumpah setia formal dapat dilakukan kepada calon khalifah dari Abbasiyah. Abu al-Abbas. Revolusi ini punya tujuan jelas, dukung luas dari seluruh Persia.
Kemudian, seorang pemimpin untuk menyatukan semuanya di setiap tempat, Umayyah berada pada posisi bertahan saat semakin banyak orang berkumpul mendukung Abbasiyah. Sementara itu, upaya membangkitkan pendukung Umayyah ternyata bukan perkara mudah. Sudah beberapa dekade berlalu sejak ancaman nyata terhadap posisi Umayyah mulai muncul. Tetapi, pejabat pasukan Suriah hanya berdiam diri dan dengan keliru menganggap kuat revolusi itu perlahan-lahan akan surut. Saat Khalifah Marwan berhasil mengumpulkan kekuatan Umayyah, Abbasiyah telah mengambil kendali atas sebagai besar Irak. Pada awal 750 Masehi dalam Perang Zab di Mesopotamia Tengah, kekuatan Abbasiyah berhasil memukul mundur penuh pasukan Umayyah. Perlawanan Terogranis terhadap Abbasiyah secara efektif berakhir setelah peperangan tersebut. Seiring runtuhnya kendali Umayyah di seluruh dunia Islam, kini tak ada lagi penghalang antara Abbasiyah dan ibu kota Umayyah, Damaskus. Satu demi satu kota-kota menyerah dan menerima kedaulatan Abbasiyah. Satu demi satu anggota keluarga Umayyah diburu dan dihukum mati. Marwan sendiri tertangkap di Mesir, tempat ia gagal mengumpulkan pasukan yang akan memukul mundur Abbasiyah dan mengembalikan kendalian Umayyah. Hanya satu anggota keluarga Umayyah yang berhasil lolos dari revolusi, yaitu Abdullah Rahman yang masih remaja. Anggota keluarga Umayyah yang relatif tak dikenal mampu lolos dengan menyamar ke Afrika Utara. Revolusi Abbasiyah pada pertengahan 700-an menobatkan dinasti kedua untuk mengendalikan kekhalifahan. Pemberontakan tersebut didasari gagasan untuk membangun pemerintahan yang lebih sejalan dengan teladan Nabi, menyediakan tempat yang lebih pantas bagi non-Arab dalam masyarakat, dan memberikan sejumlah peran kepemimpinan bagi keturunan Ali. Nilai besar dari identitas tersebut memang perlu untuk menghalang dukungan beragam grup yang membuat revolusi ini berhasil. Tetapi begitu Abbasiyah berkuasa, realitas khalifah mereka tak seperti diharapkan. Revolusi ini tak serta merta membuat dunia Islam kembali ke era Khalifah Rasyidin ketika kesalehannya bukan politik yang mendikte keputusan khalifah. Sebaliknya, Khalifah Abbasiyah meneruskan tradisi otoritarian yang sama dengan yang mereka cela dari Umayyah. Khalifah tetap menjadi gelar keturunan milik keluarga Quraisy, dan mereka mendukung keluarga Ali sebagai khalifah yang ditinggalkan begitu saja tanpa dipenuhi janjinya. Satu hal yang benar-benar dimajukan Bani Abbasiyah adalah peran non-Arab dalam masyarakat. Peran non-Arab dalam masyarakat. Walaupun jabatan khalifah tetap dipegang orang Arab, bagian administrasi semakin banyak diisi oleh orang Persia. Selama ratusan tahun sebelum Islam, orang Persia telah mengembangkan sistem birokrasi yang kompleks tetapi efisien. Kesadaran akan manfaat besar orang-orang Persia menyebabkan Abbasiyah memindahkan ibu kota lebih dekat ke pusat Persia pada 765 Masehi. Khalifah kedua Al-Mansur membangun ibu kota baru di tanah subur antara sungai Tigris dan Efrat dekat ibu kota Persia lama, yaitu Ctesiphon. Pemahaman yang tepat tentang pencapaian masa Abbasiyah takkan muncul dalam bentuk eksploitasi militer dan melakukan tempat-tempat yang jauh seperti halnya Umayyah. Di barat, perang Tours pada 732 Masehi dalam masa Umayyah menyebabkan berhentinya ekspansi Muslim ke Eropa dan konsolidasi kekuatan di Andalusia menjadi fokus utama pengungsi Umayyah yang mengontrolnya di timur. Hanya ada sedikit tambahan keuntungan yang dihasilkan dalam serangan ke Asia Tengah. Orang-orang Turk yang menyebar ke dataran Asia Tengah menyongsong peradaban Islam lewat penaklukan. Tetapi melalui migrasi ke jantungan dunia Islam pada 800-an dan 900-an, era penaklukan militer Muslim telah berhenti selamanya. Tetapi era penaklukan intelektual Muslim siap dimulai.